Berarti si ICT ini bisa dipakai buat semua instrumen ya? Bisa, BTC gitu-gitu juga bisa ya? bisa. Oh, I see. Itu kan kembali ke kan seperti itu di event cuma ada dua sistem pengambilan kan. Ada yang agresif, Iya. dia menggunakan order block. Ada yang konservatif, kita menunggu konfirmasi lagi baru entry. Gitu. Ada yang dari order block langsung dia, pantulan order block langsung dia ambil. Oke. Kita Berarti ya mencoba lebih safe sih, lebih safe. Jadi setelah terjadi pantulan itu, jadi kita hmm, usahakan tidak menebak-nebak sih. yap, 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 yap. Sama nanti mungkin ada masukan supaya saya nggak perlu pantengin terus itu bagaimana gitu, Pak. Iya, iya. Jadi dengan kita dari setelah terjadi order block, kemudian kita menunggu konfirmasi, jadi menurut pengalaman saya bisa lebih dimaksimalkan manajemen resiko sih. Hmm, hmm, Lebih hmm. apa? Lebih manajemen risikonya lebih oke dan win rate-nya juga akan lebih baik juga gitu. Yap, yap. Jadi saya akan mulai sharing screen. Jadi kita mulai dari ibu pertamanya. Sudah kelihatan ya di layar. Kelihatan. Ya. Nah, nanti akan dibagi juga ini di akhir-akhirnya, akhir-akhir sesi akan dibagi apa e-booknya dikasih. Jadi gunakan apa? Jadi jangan gunakan uang panas, usahakan nyari dulu uang dinginnya dan kemudian kita bisa trading kan. Kemudian kalau bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang apa? Bermanfaat kan, Iya. seperti yang tertulis itu. Jadi Michael J. Huddleston ini dia selain dia ada penemu ICT, dia juga yang pada awal-awalnya dia yang mempopulerkan juga SMC, kemudian dia upgrade ke ICT. Jadi bagaimana kita follow the trend lah. Mungkin Mhm. kita tidak akan benar-benar murni seperti apa yang dia itu, tapi kita akan mencoba merangkum sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara yang simple. Nah ini ada istilah-istilah. Ini kill zone ini berarti kita akan entry di sesi kan di forex itu kan ada tiga sesi, ada sesi Asia Sydney, sesi London sama sesi London Eropa sama sesi Amerika. Order block ini tadi kan udah tahu. Terus ada Asian Range. Asian Range itu pembukaannya. Dan kita juga nanti akan mengenal market struktur seperti apa. Kita akan Mhm. menghindari nih stop hunt ini. Jadi Mhm. kita akan Mhm. menghindari apa? Manipulasi seperti ini. Oke. Jadi kita akan mencoba mencari wilayah-wilayah yang resikonya rendah. Yap. Order flow ini berarti kemana arah tren sih. Nah itu high Mhm. probability setup yaitu semacam
pattern, sebuah pola yang mana kita bisa mendapatkan setup yang low risk, resikonya rendah. Mhm. Jadi kita bisa day trading atau scalping di situ. Confluence ini berarti penggabungan beberapa analisa. Confluence, Confluence ini berarti penggabungan dari beberapa analisa sehingga bisa menghasilkan keputusan. Jadi ini hampir sama kayak stop an itu sih, market maker manipulasi itu. Nah, hal yang penting nanti akan kita detailnya kita akan jelaskan nanti. Kemudian hal yang paling penting itu adalah disiplin. Disiplin. Jadi disiplin itu apa? Pemahaman yang mendalam. Jadi kita tidak bisa asal buy sell hanya sekedar feeling atau perasaan. Jadi harus ada logika yang kuat di balik kenapa harus beli jual. Nah, terus dia harus ada aturannya dan jelas kapan harus masuk, aturan lotnya berapa. Karena dengan melanggar aturan itu jelas akan MC. Bisa kita mulai dari Oke. misal dari lot pertama 0,01 gitu. Nah, kita terus disiplin di situ. Misalnya entry itu kan dengan resiko $5. Terus gitu, maksudnya resiko. Nah, bila misal kita punya, misal kita win rate-nya kita bagus di 0,01, misal gitu bisa kita tingkatkan ke lotnya kita akumulasikan lagi gitu. Jadi punya aturan yang jelas gitu. Jadi enggak tiba-tiba main lot tinggi, lot rendah, lot tinggi, lot rendah. Jadi kacau, kita tidak memiliki alur yang jelas. Hmm. Sehingga ini jelas sekali cepat minus sih, cepat minus. Aku hampir sama di atas tadi. Jadi kita sudah punya pemikiran, kira-kira bisa kita resiko ini, bisa saya salah dalam analisa, berapa saya akan rugi. Nah dengan manajemen resiko yang baik juga, emosi kita juga jadi sehat juga di dalam. Jadi kita bisa dengan disiplin ini lebih bagus juga. Jadi maksudnya kita tidak terbawa oleh kondisi naik turunnya itu harga. Nah itu sudah saya jelaskan di atas konsistensi. Entah pemakaian strateginya, pemakaian lotnya, jadi ya, tidak naik turun lotnya gede, lot rendah, lot gede, lot rendah. Jadi kita atur dulu lot kecil-kecil dulu, nanti begitu sudah ada untung bisa kita naikkan. Hmm. Kemudian ada evaluasi rutin. Nah, kalau evaluasi rutin ini perlu untuk pribadi, namun selain itu juga saya juga sudah membantu dengan apa? Dengan mengajarkan ini evaluasi rutin itu lebih mudah karena selain saya sudah mencoba strategi ini, Anda juga bisa mengevaluasi mengevaluasi sendiri juga. Oke. Jadi apa kesalahan-kesalahan itu bisa berkurang karena saya sudah mencoba duluan sih, sudah di backtesting duluan. Nah, fungsi broker itu apa itu? Menyediakan akses sebagai software, leverage itu apa? Sebagai pengungkit modal kita. Bisa modal kita berapa bisa dibantu. Nah, ada kita bisa melakukan eksekusi dengan adanya broker.
Tentu gunakan broker-broker yang sudah terdaftar di Bapepti. Sebagian broker juga menyediakan analisis, layanan pelanggan, manajemen risiko. Tentu ada biaya dan komisi yang harus dibayar sih. Mhm. Nah, ada di antaranya gaya trading yang sangat berbahaya yang rentan untuk MC. Over leveraging kan sebagaimana saya jelaskan di atas kan ada berupa bantuan dari broker kan, bisa kita dananya cuma 1 juta, tapi kita kan bisa beli gold misalnya kan, padahal itu kan gold kan 1 unitnya aja udah 100.000 dolar. Mhm. Tentu tidak akan mampu duit kita, namun dibantu. Nah, kemudian kita menggunakannya terlalu banyak, apa misal pada saat pembukaan akun kita pilih berapa. Nah, selain bisa membantu, itu juga bisa membantu apa modal kita yang kecil, tapi leveraging ini juga saat kondisi minus juga dia akan ngambil juga, mengambil keuntungan yang besar dalam kondisi kita minus. Maka Mhm. resikonya pun semakin besar, semakin cepat minus karena over leveraging, terlalu terlalu banyak meminta bantuan broker. Jadi kita harus mengurangi. Nah, kemudian scalping tidak ada salahnya, cuma tanpa manajemen resiko yang benar. Di poin kedua itu cuma apa, cuma dengan perasaan, misalnya merasa ini, merasa beli, merasa harus ini. Nah, averaging ini adalah seperti digunakan di saham. Misal suatu saat kita merasa saham ini akan naik, kita beli. Besoknya kita merasa kok malah turun. Kita tidak pasang stop loss, malah turun. Beli lagi 3 hari, 4 hari tetap turun, kita merasa ini akan naik, kita tetap beli lagi sahamnya. Itu teknik yang sering dipakai di saham sini. Nah, ini berbahaya karena kita sudah harus disiplin. Kalau memang kita saat itu salah analisa dan kita rugi, ya kita harus mengakui memang kita salah. Gitu. Mhm. Kita sudah salah dalam analisa dan kita harus akui itu, dan kita harus punya ketegasan kapan kita harus cut loss, kita harus potong kerugian kita ini saat ini juga secepatnya agar tidak semakin membengkak. Kemudian ada namanya martingale. Martingale ini diambil dari teknik judi sih, jadi dia pasang berlayer-layer. Bisa kita sudah yakin kan Ah, kita iya. akan menang, Ini yang sering saya lihat nih. kita sudah yakin kita menang, dah hajar langsung layer. Iya. Ada yang 20 layer, padahal kan kalau harus kita manajemen aja, itu sangat berbahaya sekali sih. Dan ini banyak Hmm. di YouTube sih kayak gini. Banyak ya di TikTok banyak yang kayak gitu-gitu. Nah, Oke, iya oke. ini teknik judi sih, diambil dari teknik judi dia. Jadi begitu Hmm. hati kita yakin sesuai, hajar langsung all in. All in, ya. Nah, ini satu tanpa stop loss. Jadi kita tidak punya ketegasan bahwa kita ini salah gitu loh, apa? Ya sudah, kalau jadi apa? Kita nggak mau mengakui bahwa kita sudah salah analisa gitu. Jadi bagaimana Hmm. cara kita menutupi kesalahan kita itu tanpa stop loss, kita biarkan kerugian yang membengkak, membengkak kerugian tanpa kita ada ketegasan saat itu untuk menyudahi kerugian itu. Jadi kita biarkan merah terus gitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Manajemen resiko itu posisi yang tepat, pakai stop loss. Poin kedua, pakai take profit, targetnya mau kemana gitu.
empat, diversifikasi portfolio. Kalau yang empat ini saya sarankan kita satu instrumen aja dulu. Yap, yap. Kecuali misal kita sudah win rate kita udah bagus, mungkin 0,01 lot di emas, 0,01 lot di apa Euro USD kayak gitu. Hmm. Nah, pengelolaan risiko leverage maksudnya bukan berarti leverage bantuan dari broker itu jelek, tidak, tapi kita harus manage juga sih, jangan terlalu besar gitu. Kita harus sesuaikan, jangan karena ditulis leverage unlimited kita pilih di pembuat pas pembuatan akun leverage unlimited karena itu akan begitu kita minus salah analisa akan berlipat-lipat juga si broker itu ngambil gitu. Mhm. Karena dia merasa sudah memberikan bantuan. Itu evaluasi dan penyesuaian. Nah, ini stylenya kita. Scalping konservatif. Scalping juga bisa. Jadi kita mungkin dijelaskan ada order block tadi kan. Nah, kita tidak Ya. melihat dari cuma sekedar order block kita, tapi kita butuh konfirmasi. Ya, bisa sebagai sinyal, tapi kita butuh lagi nih, apa konfirmasi tambahan. Makanya dia disebut sebagai konservatif. Bukan gaya yang agresif gitu loh. Mhm. Mhm. Bukan gaya yang langsung mas. Jadi kita tidak sekedar menebak-nebak karena kita harus ada logika di balik order block itu. Nah, sesi perdagangan kan udah dijelaskan, sesi Asia atau sesi Sydney, Australia itu mulai jam 4 pagi sampai jam 12. Kemudian sesi Eropa jam 1 ke atas, sesi Amerika jam 7 malam Jakarta ke atas. Nah, cenderung misal di sesi Amerika kita cenderung menghindari London Close kan karena di London Close atau sesi Amerika lunch makan siang Amerika, sesi makan siangnya orang Amerika atau disebut juga London Close, penutupan London. Nah, itu akan mengalami pengurangan dalam aktivitas. Jadi orang Asia, orang Eropa sudah tidak trading lagi karena udah ada aktivitas lain. Misal kita Asia udah tidur, orang Eropa kan udah malam, kan mereka mau jalan-jalan, mau istirahat. Jadi di sesi setelah Amerika lunch itu, New York lunch, eh, transaksinya semakin lama berkurang. Jadi Aha. naik turunnya harga itu sudah agak loyo. Ya. Jadi kita hindari itu setelah London close. Nah, pertama kita harus perhatikan Asian range. Asian range itu apa itu? Jam 4 sampai jam 12, jam 6 sampai jam 12. Itu wilayah Jakarta. Nah, pasar cenderung harga itu cenderung bergerak dua aja sih, tren antara bullish atau bearish atau sideways. Tren atau sideways. Kalau bullish atau bearish sudah tahu belum, Pak? Sudah, sudah. Tren naik nih, tren Mhm. naik bullish. Ya. Tren datar sideways. Nah, kita akan jelaskan sedikit bagaimana sebuah konsep itu. Jadi, ini adalah sebuah tren yang terjadi.
Kemudian di sini setelah harga naik, dia membreak kekuatan terakhir ini, kekuatan bearish, kekuatan harga turun terakhir. Kan harga berontak mau beli ke atas kan, bullish ke atas. Ini kekuatan terakhir turun, kemudian harga break ke atas. Dia break harga ini, break ke atas ini. Dia membreak kekuatan terakhir. Nah, inilah terjadi reversal. Nah, di manakah waktu kita akan entry, yaitu di saat continuation, penerusan tren dari reversal ini. Ini kan reversal harga. Di sini kan masih abu-abu nih. Walaupun kita lihat harga kuat bergerak ke atas, kita kan belum tahu apakah ini adalah koreksi harga yang dalam atau adalah sebuah tren baru. Ini kan tren bullish. Apakah itu akan menjadi tren bullish yang baru, bukan tren bearish lagi? Kita nggak tahu. Makanya kita akan mencari konsep apa yang terjadi di sini. Gitu. Setelah kita melihat adanya market structure shift ini atau change of character, COCH. Inilah Hmm. COCH itu, change of character. Sudah pernah kan dengar? Pernah dengar. Jadi change of character itu dengan market structure shift itu sama ya? Iya, sama. Cuma Oh, kalau change of character lebih sering dipakai di SMC sih. oke, oke, Kalau market, mungkin kita di sini akan lebih sebutnya market structure shift aja ya, oke, oke, oke. biar sebagaimana biasanya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membantu? Ada berbagai macam cara sih. Apalagi kita pemula, tentu akan rumit. Kita bisa tarik-tarik garis. Cuma itu pernah saya lakukan di awal-awal saya belajar ke mentor saya, tarik garis manual. Nah, itu mungkin bagi orang yang masih awal repot, apalagi orang yang kerja gitu kan sibuk. Makanya saya coba apa dengan cara-cara penggunaan bagaimana pendekatan marker struktur shift, terus break of struktur itu dengan indikator-indikator ini seperti Bollinger Band. Bollinger Band ini maksudnya pita Bollinger ya, bukan band bernama Bollinger. Iya, iya, iya. Jadi dia Bollinger pita Bollinger, bukan band Iya, Bollinger. iya. Nah, kemudian kita akan mengambil konsep breaker block yang mana di inner circle trader. Mhm. Kalau teman-teman kita yang biasanya di price action, biasanya dia menggunakan istilah ini, support resistance flip, atau Flip, iya, resistance flip. support become resistant. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. SBR, SBR. Kita Oke, bisa pakai oke. Bollinger Band, bisa kita pakai moving average, atau ada namanya fair value gap, kemudian ada displacement, itu istilah-istilah aja sih. Ini Mhm, istilah, mhm, jadi mhm. jangan kita sampai apa terdistraksi pikiran kita dengan hal-hal itu. Ya. Ini istilahnya ICT ini ICT, ini juga Mhm, ICT, ini price action teman-teman. Mungkin kebanyakan dari Malaysia yang pakai ini price action, ini SBR atau super resistant flip. Nah, kalau ICT dia biasanya pakai breaker block sama fair value gap dan displacement, ini sebuah bentuk mhm, yang mhm. sama, cuma kita akan menyederhanakannya dengan indikator-indikator. Oke. Karena akan rumit kalau bisa kita kerja atau apa harus menggambar-menggambar gitu. Bisa ya, cuma susah kalau harus digambar. Nah, terus kenapa ada harga turun itu? Harga turun maksudnya harga turun dalam apa?
negatifnya USD, misal SAU USD gitu. Euro Hmm. USD maksudnya yang negatif terhadap dolar gitu. Hmm. Tentu dari ini, dari apa? Kekuatan dolar kan. Dolar lagi kuat, naikkan suku bunga, sentimen pasar itu dipengaruhi poin-poin di atas. Ya kan? Demand, intervensi. Nah, terus ini apa nih? Ini juga krusial juga pengen saya jelasin sih. Time frame. Sama ini mainnya di time frame berapa? Saya selama ini di 5 menit aja. Saya belum pakai. Saya belum bisa dari high time frame ke low time frame. Saya belum bisa. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus cocok nih antara time frame kecil sama time frame besar. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita cuma pakai time frame 5 menit, nah itu sangat berbahaya sekali. Harus ada kesesuaian antara ya minimal perspektif 4 jam lah minimal. Hmm. Dan Hmm. itu harus sesuai dengan 5 menit agar kita memperoleh risiko yang rendah. Ini berbahaya sih kalau cuma 5 menit. Kita akan apa? Selain itu emosi juga kena juga. Psikologis kita Hmm. kena juga di situ. Jadi kita Hmm. mencoba mengikuti time frame besar agar psikologis kita juga, mental kita juga tetap sehat juga sih. Ya, itu. Hmm. Itu yang kita ingin ikuti dari time frame besar itu. Hmm. Kalau masalah scalping ya itu terserah juga. Nah ini harga naik, resisten jebol. Mungkin pernah dengar di YouTube itu BOS kan, break of structure Bos. kan, BOS. Iya. Uh-huh. Cuma ini kan membingungkan sekali kalau cuma lihat begini. Ini time frame Iya, apa? betul. Coachnya Uh. apa? Market structure shift di mana? Nah itu harga naik itu sudah jelas di sini kan bahwa ada resisten yang diberikan Ya. atau strong buy, beli jual, beli yang kuat, daya beli yang kuat. Jadi dia, nah bila ini adalah harga beli, harga yang kuat, buy yang kuat, maka di time frame kecilnya akan terjadi seperti ini. Sangat banyak Hmm. distorsinya. Mungkin Hmm. sekitar time frame 15 menit kayak gini lah tampilannya. Misal Hmm. tadi time frame misal tadi time frame itu di atasnya adalah time frame misal 4 jam. Maka ini time frame 15 menit bisa kacau kayak gini. Tentu akan bisa aja kita entry di sini dengan harapan bearish. Nah, kena stop loss. Kita entry lagi sini, entry di sini jadi kacau. Terlalu banyak bias. Nah, kita satukan dulu ini apa pemahaman kan konsepnya resisten. Resisten itu bisa disebut bila apa analisa klasik menyebutnya resisten analisa klasik. Namun kalau ICT atau Smart Money Concept dia menyebutnya previous Ah, previous low, previous high. ya high dan low. Nah itu kan udah tahu kan. Oh, gitu. Dan tidak bisa kita ambil semua semua ada bentuk kapital A besar kita ambil sebagai resisten. Tidak bisa. Apa ribut apa terlalu banyak bias sih kalau kita harus ini semuanya kita Hmm. ambil terlalu banyak bias Hmm. nanti jadinya. Jadi kita
terlalu banyak distorsi. Kita harus Mhm. mencoba apa? Membuat clear lah, membuat jernih distorsi-distorsi itu. Jadi analisa kita enak. Hmm. Karena kalau nah kayak ini harga turun kan sama aja Hmm. sih, cuma kebalikannya aja. Kita support atau harga Hmm. terendah tadi. Jadi kapan saya bilang harga terendah harga terendah tadi atau previous low, berarti itu maksudnya support juga ya. Karena ini Hmm. cuma kondisi klasik aja sih. Ini kondisinya. Berarti berarti previous high, previous low itu bisa banyak dong ya dari yang previous day, previous 1 jam, previous 4 jam gitu ya. Ya iya, makanya kita ingin Berarti apa? ditandain semua ya. Enggak, makanya kan tadi saya bilang kita ingin meminimalisasikan semua bias-bias itu, distorsi itu kita ingin kurangi gitu loh. Hmm. Jadi kita cari yang valid aja. Hmm. Kalau semuanya kita mau gambar, kita mau tandai, membingungkan. Iya, iya. Analisa akan kita akan analisa kita akan semakin kacau juga. Hmm. Hmm. Nah, ini indikator kita akan karena kita akan apa? Kita tentu saja kita akan mengurangi kan menggambar gitu. Bukan berarti jangan menggambar di trading view enggak, tapi kita akan mengurangi. Nah, kita akan menggunakan bantuan indikator sih. Salah satunya yang banyak kita pakai Bollinger Band. Kenapa Hmm. Bollinger Band? Karena dia dia sudah apa? Pita atas, pita tengah, pita bawah, dia sudah menggambarkan loh apa kondisi harga support dan resisten, harga terendah dan tertinggi di masa lampau dengan pita atas, pita tengah dan pita bawah. Itu udah dia apa? Dia udah membantu kita dalam melihat itu semua. Sudah apa? Dia sudah bisa membantu. Jadi ini continuation. Continuation kadang kita sebut juga sebagai distribusi kedua, second distribution. Di dalam ICT disebut itu juga. Second distribution, second distribusi. Jadi distribusi kedua, yang mana bila kita masuk di sini tentu akan beresiko tinggi. Jadi kita bila ada harga turun, maka kita mencari setelah ini di break, harga tertinggi tadi, resisten dari ini terdekat di break, untuk kita akan mencari distribusi keduanya, yang mana itu adalah wilayah yang aman kita untuk entry. Sideways kan dia apa jalan ke kanan gitu loh. Hmm. Nah gini sideways dalam tampilan untuk memudahkan kita, kita akan menggunakan Ichimoku kan, Ichimoku. Ini ada awan nih, Ichimoku Hmm. Kinkozyo nama indikatornya. Jadi harga itu berada di dalam awan. Ini di time frame 1 jam, perspektif 1 jam. Harga berada di dalam awan. Nah, bagaimana sih high, low risk buy atau sell? Ini low risk buy atau sell. Ini digambarkan bila kita menggunakan Ichimoku. Jadi kita langsung ke ini aja apa? Ke chart.
Halo? Iya, iya. Nah, kita langsung ke chart aja ya. Pertama yang biasa kita lakukan adalah mencari kapan sih pembukaan pasar, yaitu jam 4. Jam 4 waktu Jakarta. Ini kan saya sudah merubah time zone-nya di time zone Jakarta nih. Sudah Mhm. UTC plus 7. Sudah sesuai. Iya. Kemudian kita bisa klik baut yang di kanan bawah dari trading view, setting, kemudian di nah ini session break, kita centang nih session Mhm. break. Nah, itu bisa dilihat kan kalau ada jam 4 bisa dilihat di sini kelihatannya. Mhm. Iya. Kalau jam 4, nah dia itu otomatis tiap jam 4 pagi dia akan membentuk garis vertikal. Kemudian di Mhm. sini ada berita ekonomi. Ini pastikan juga wajib tercentang karena penting banget. Iya. Dan ini di uncheck aja, jangan centang, uncheck, jangan di gitu. Jadi kita Mhm. bisa melihat berita ekonomi masa depan dan masa lampau. Ini bisa kita matikan, ini bisa kita nyalakan notifikasi berita agar ada pemberitahuan. Kalau udah oke. Okay. Nah, ini kan otomatis sudah kebuka nih di apa? Ada garis vertikal kan kita lihat di jam 4. Yap. Nah, di situ kita melihat nih time frame yang kita cari adalah 1 jam. Lihat di sini 1 jam. Iya. Kita akan berusaha menseragamkan time frame kecil dan time frame besar. Jadi kita bisa segala macam gangguan, fraktal-fraktal gerak harga, zigzag, naik turun itu bisa kita itu semua kita apa? Kita filter lah. Mhm. Jadi kita sudah melihat sesuatu yang jelas di depan ini. Kita melihat sesuatu yang benar oh real gitu. Real. Nah, bisa kita melihat langsung dari sini nih. Apa sih yang terjadi kemarin? Ini kan tanggal hari Senin ya, 27 Mei. Bisa lihat yang di bawah itu yang abu-abu di bawah. Ada kan tertera Iya. tanggalnya. Nah, kemudian Mhm. kita kursor crosshair ini, kursor kita geser ke kiri, kita kelihatan juga ada kita sekarang berada eh, di hari Jumat. Kursor ini sedang Mhm. berada di harga hari Jumat. Iya. Kita lihat, kita bisa menggunakan bantuan untuk melihat tren itu menggunakan bantuan regression trend ini namanya. Ambilnya di Mhm. pokoknya regression trend lah dia namanya. Iya. Ikonnya gini nih. Jadi bukan rectangle biasa. Oh, ini di jam lihat kan kan tadi kita udah tandai ini. Jam 4 pagi di hari Jumat harga bergerak ke atas. Kenapa kita mengatakan harga bergerak ke atas?
Ini nih, ada ininya di break nih. Harga tertinggi tadi, dia break. Bila kita menggunakan apa trend line, kita mendapati ini. Paham? Harga harga high-nya Di break. di break, di break. Oke, ya. Dan Aha. bila regression trend kita tarik, ini regression trend kita tarik ke atas, harga sesuai itu dengan regression trend ini. Bullish Ya. ya bergerak ke atas. Dan Mhm. ini juga harga di break resistennya. Bergerak naik sampai jam 8 malam. Hmm. Kemudian dari jam 8 malam, kita bisa melihat nih, wick atau sumbu. Sumbu. Wicknya sangat banyak kan? Ya. Wick itu berarti tandanya harga pernah bullish naik sampai 2334. Harga berarti pernah bullish naik sampai 2346 sini dan ditolak kembali ke bawah. Oke. Nampak kan? Sini. Ditolak kembali ke 2331. 2331. Jadi harga pernah ke atas sini mencoba break. Dia mencoba mau melakukan ini lagi. Resisten break atau harga tadi break. Tapi ditolak ke bawah ke 2332. Kita coba melihat itu apa tren kecil itu dengan regression trend. Kita klik dulu ikonnya, kemudian kita tarik ke bawah. Gitu. Nah, kita dapatkan lah tren baru, tren bearish setelah tadi pagi jam 4 ke jam 12, jam 8. Lihat kan jam 8-nya Mhm. di bawah itu yang ada kayak macam penggaris ruler Ya. itu, dua Ya. puluh titik nol nol. Mhm. Harga pernah naik ke 2345, kemudian ditolak, ditampak dengan wick yang sangat gede ini, wick gede, turun ke 2332. Nah, kemudian sekarang kita akan, misalkan ini deh, apa ini, misal belum pernah terjadi kan, misal ini. Misal ini belum sama sekali terjadi bagi tadi. Tentu kita akan kebingungan kan, misal kita membuka di jam 8, kita kan belum ada kepastian. Namun apa yang bisa kita temukan di sini adalah dari harga kemarin, harga jam 1 malam, bukan kemarin, hari Jumat, jam 1 malam hari Jumat, resistennya di break tuh. Lihat, resistennya di break. Lihat, Mhm. supportnya dibiarkan begitu saja, supportnya. Tidak ada disentuh sama sekali, dibiarkan. Oke. Ya. Dari sini kan sudah terbentuk kan logika kan, apa yang terjadi di harga, apa kira-kira support Eh, dibiarkan. ber- hmm.
break, Resisten di itu. Harga apa? reversal, Ya, maksudnya harga naik kan? Ada tanda naik kan? harga naik ya. Ya, Pak, saya mau tanya, Ya. itu berarti yang support itu yang di bawah tarik garisnya berarti dari wick yang closingnya si merah ya, yang setelah sumbu hijau jam 8 jam 2 ya berarti ya. Iya. Oh, oke. Nah, kemudian harga menciptakan resisten baru, yaitu harga tertinggi baru setelah dia membuat break. Inilah market struktur shift. Hmm. Ah, Nah, kita sudah punya ancang-ancang nih bahwa oke, kita lihat dia sudah membuat sebuah tren baru nih. Dari bearish hmm, dia mau membuat tren ke atas bullish, tapi kita belum tahu apakah ini apakah akan bertahan di bullish, apa harga bertahan di naik apa turun. Tampak juga ya. kan di sini. Ini. Mhm. Nah, ini harga begini sekarang kita lihat. Hmm. Mhm. Dia membuat market struktur shift bullish pertama, kemudian dia membuat harga tertinggi baru. Nah, itu apa yang kita dapatkan selanjutnya? Dan jelas nampak di sini bahwa bukanlah ini bukanlah sebuah tren baru. Apa maksudnya yang candlestick merah ini? Ini adalah koreksi. Dua candlestick merah ini adalah koreksi. Dan dia Ya, tidak. Kenapa? Karena dia oke. tidak mampu mencapai support harga terendah yang di bawah ini. Oke. Dan nampaklah di jam 10. Mhm. Apa yang kita lihat di jam 10? Harga break lagi. Break of structure. Dan ini jelas kan, nampak apa? Bullish kan? Iya. Nah, disinilah kita akan melakukan mencari sejauh mana koreksi bearish itu akan berakhir. Tentu kita bisa melihat di sini mungkin orang lain menandai inilah apa order block atau mereka namanya apa gitu. Oh, saya tanya ya, Pak. Iya, Berarti order block itu kita tarik setelah ada break of structure atau setelah ada market structure shift? setelah market structure shift bagus. Setelah market structure shift kita udah bisa nandain ada order block ya. Iya, kita Oke. tidak akan menandai semua itu sebagai order block, bingung. Mhm. Ini kan ada juga order block di bawah ini nih. Tapi order block reversal aja, bukan order block entry. Oke. Nah, cuma kita karena kita gayanya konservatif, kita tidak akan agresif. Kalau menurut saya sih agresif bila dia masuk zona order block. Ya mungkin ada yang pendapat berbeda ya, tapi
Menurut saya sih win rate-nya akan tinggi begitu kita melihat ada order block langsung masuk gitu. Bisa aja nggak masalah. Bisa kita pasang apa stop order. Udah tahu stop order ya? Stop stop order, buy stop, sell stop ya. Ya, buy stop, sell stop. Iya, iya. Tapi saya jarang pakai sih. Nah, biasanya mereka kadang kan entry di situ kan mereka. Kemudian resikonya mereka, nah itu cara agresif. Hmm. Biasanya stop loss mereka cara menghitung resikonya yaitu menggunakan ini icon, pastikan ikonnya adalah price range. Ikonnya seperti ini. Tarik dari atas ke bawah. Lihat ini 5 ini 5 minus Iya, 5. iya, iya. Nah, itu adalah Mhm, pips. Berarti dengan mhm. apa? Dengan entry 0,01 0,01 dengan entry lot, maka dia akan memiliki resiko $5. Nah, disinilah kita akan beraksi di sini. Setelah kita melihat ada engulfing atau orang biasa sebutnya harami atau apa semacam apa ditutupi apa bagaimana itu apa meliputi gitu loh, Iya, dimakan dimakan harami lah ya. Kayak gitu ya. engulfing. Nah, sini kita melihat ada Eh, berarti kita karena kita seorang yang kita entry-nya konservatif. setelah kita entry-nya setelah ada bullish engulfing. Iya, kita dari order block kan kita lihat ada entry-nya setelah itu. Berarti kita entry setelah bullish engulfing yang di next next candle-nya, berarti yang di candle merah itu ya. Iya. Hmm. Hah? Kemudian targetnya di mana? Dari tadi pagi kita pas buka ini, kita naik ke time frame perspektif 4 jam. Perspektif 4 jam, kemudian kita nyalakan indikator Bollinger Band. Ya ini, kena kan targetnya adalah middle band, pita tengah dari Bollinger. Bisa lihat kan ada dua ini, ya ada tiga. Ini pita atas, pita bawah, sama ini pita tengah Bollinger Band. Karena apa? Bollinger Band dia sudah otomatis menghitung menggunakan matematika di mana mas harga terendah masa lampau, di mana harga tertinggi masa lampau. Jadi kadang kita nggak perlu alergi sih sama yang namanya indikator. Sama memang indikator itu bagus, bermanfaat. Nggak perlu kita alergi kita dengan istilah apa, lagging lah, apa indikator lambat lah, apa nggak perlu. Misalnya kita sudah pernah backtest, jadi kita nggak perlu takut terhadap indikator itu, karena kan banyak rumor-rumor yang disebarkan di komunitas price action bahwa indikator jangan dipakai indikator karena lambat atau apa kan. Namun dengan apa backtest tes yang tepat kita bisa hmm, mendapatkan target yang bagus dengan itu. Jadi mungkin karena sudah mau 1 jam, ada pertanyaan lagi nggak perihal ini? Nanti kita lanjutkan detailnya lagi besok. Yang saya masih nggak ngerti, yang mau tanyain itu yang tadi yang berarti entry-nya itu di angka berapa ya, Pak ya?
Nah, ke mana? Kalau saya sih melihat kejelasan sih paling di sini 2345. Oh, Saya entry-nya sukanya di ada dua tiga logika empat. yang jelas sih, memang benar-benar. Karena ini pun belum, ini kan kita namanya kita kan seorang trader, kita tidak bisa menjamin bahwa memang akan terjadi hit target, tidak bisa. Kita cuma Hmm. menggunakan strategi yang memang work, memang, tapi tidak akan menjamin harga akan seperti kesini juga gitu. Jadi kita harus ada logika konfirmasi yang jelas, logika yang jelas bahwa memang harga ini memang bahwa harga akan bullish gitu loh. Hmm. Cuma kalau saya pribadi sih sudah dari sini masuknya. Cuma Tapi prefernya lebih aman di sini 2345. dengan kemungkinan keuntungan $9 Hmm. gitu. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan nanti kita akan lanjutkan besok. Lumayan juga kering lehernya. Hmm. Ada lagi yang mau Ya. ditanya? Enggak sih. Ya besok lagi deh lanjut deh. Iya. Bagian mana yang kurang dipahami dari sini kira-kira? Hmm. Hmm. Pengambilan entry mungkin? Iya, pengambilan entry sih yang masih bingung kenapa di situ apakah ada fair value gap atau berdasarkan apa dan kita kan kita nggak selalu bisa pantengin pantengin chart. Terus gimana supaya iya tahu gitu momen momen entry-nya gimana supaya nggak miss gitu. Ya bisa di sini kan. Stop order di sini. Tadi kan Oh, saya stop order di situ ya. iya. Hmm. Buy stop di situ, kalau dia kena dia ke atas. Cuma kan resikonya memang Hmm, agak kurang kan pendapatannya. ya. Gitu. Oke. Oke ya, nanti kita ulang-ulang lagi biar benar-benar apa? Biar benar-benar mentok lah istilahnya, istilah orang. Ya. Jadi biar apa? Itu indikator Bollinger Band-nya yang mana ya, Pak? Ya? Ini indikator. Oh, saya Hah? matikan, saya matikan. Oh. Soalnya saya cari di dalam indikatornya ada beberapa. Oh, enggak, Bollinger Band yang biasa, yang ini biasa. Yang oh yang biasa. Oke, oke, oke. Jadi kita harus melihat logika adanya, melihat logika-logika seperti apa? Konfirmasi-konfirmasi gini sih. Karena kita Hmm, tidak tahu kapan harganya ini bukannya kita tidak tahu apakah ini koreksi apa sebuah tren baru yang bisa menjebol ini. Makanya kita akan kuatin beberapa hari ke depan bagaimana kita akan langsung belajar to the point gitu loh. Bagaimana kita melihat ada apa konfirmasi-konfirmasi di dalam sini. Gitu. iya, Langsung to the point aja biar bisa langsung dipraktekkan cepat. iya. Oke ya, terima kasih. Nanti Iya. terima kasih. Assalamualaikum. Berarti lanjut besok ya. Iya. Lanjut besok jam ya, oke. Nanti kita berkabar lagi deh. Oke, makasih Pak Fahri.